Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Anissa Wardabila Mata Sustiani. Saya dari Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang. Jurusan Pertanian kelas 2 Agribisnis Hortikultura. Di sini saya akan menjelaskan hubungan antara ketersediaan hara dengan pertumbuhan tanaman. Dapat kita ketahui bersama, tanaman merupakan suatu tumbuhan yang dikelola oleh manusia yang berguna untuk mengambil hasil atau sering kita sebut dengan budidaya pertanian. Dalam kegiatan budidaya tanaman, sangat rentan sekali terhadap beberapa faktor sangat sensitif. Di antaranya adalah iklim, tanaman, unsur hara, dan lain-lain. Di antara aspek-aspek yang kita sebutkan, yang perlu kita perhatikan adalah ketersediaan unsur hara di dalam media tanam. Jadi, ketika kita sudah memiliki bibit benih yang baik, kita juga harus mengetahui iklim terlebih dahulu. Iklim cuaca dan kondisi seperti apa yang perlu kita ketahui agar kita tahu bahwasanya tanaman apa yang bisa kita tanam. Yaitu unsur hara. Ketersediaan unsur hara ini sangatlah penting karena apabila kita sudah mengetahui iklim dan tanaman apa yang kita tanam, haranya tidak ada, itu tidak mungkin tanaman itu untuk tumbuh. Nah, apa itu unsur hara? Unsur hara adalah senyawa organik dan anorganis yang ada di dalam tanah, atau dengan kata lain, nutrisi yang terkandung dalam tanah. Unsur hara sangat dibutuhkan kembang tanaman. Berdasarkan tingkat kebutuhannya, maka dapat digolongkan menjadi dua bagian, yaitu unsur hara makro dan unsur hara mikro. Jadi bersama-sama. Unsur hara makro. Apa itu unsur hara makro? Unsur hara makro adalah unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman dalam jumlah besar. Yang termasuk unsur hara makro adalah N, yaitu nitrogen, P, yaitu fosfor, K, yaitu kalium, C, yaitu kalsium, S, yaitu sulfur, Mg, yaitu magnesium. Pada unsur hara makro ini terbagi menjadi dua, yaitu makro primer dan makro sekunder. Makro primer adalah unsur tingkat paling tinggi yang sangat dibutuhkan oleh tanaman sebagai pendorong dari sektor intern unsur hara itu sendiri. Unsur hara makro primer yaitu N, nitrogen, P yaitu fosfor, dan K yaitu kalium. Apa itu nitrogen? Nitrogen merupakan salah satu unsur hara yang sangat penting dan diperlukan dalam jumlah besar. Unsur hara nitrogen ini memiliki tugas atau berperan saat tanaman itu memiliki fase vegetatif dalam pertumbuhan tunas, perkembangan batang, dan daun. Yang kedua yaitu fosfor atau P. Fosfor merupakan unsur komponen setiap sel hidup. Fosfor dalam tumbuhan sangat membantu pembentukan protein dan mineral yang sangat penting bagi tanaman, sehingga tanaman merangsang bunga, buah, dan biji. Yang ketiga yaitu kalium. Kalium seperti nitrogen dan fosfor. Kalium berperan penting dalam fotosintesis karena secara langsung meningkatkan pertumbuhan dan luas daun. Yang kedua yaitu unsur hara makro sekunder. Saat unsur hara makro primer maka pendorong dari belakang yaitu adalah unsur hara makro sekunder. Maka dari itu unsur hara makro sekunder termasuk unsur hara penting setelah makro primer. Yang dari makro sekunder yaitu S yaitu sulfur, Mg yaitu magnesium, C yaitu kalsium. Sulfur merupakan unsur utama setelah nitrogen dalam pembentukan protein, sehingga membantu perkembangan bagian tanaman yang sedang tumbuh, seperti pucuk, akar, ataupun anakan. Yang kedua yaitu magnesium. Magnesium merupakan satu-satunya mineral penyusun klorofil, sehingga regulator atau pengatur dalam penyerapan unsur lain seperti protein, seperti fosfor dan kalium merangsang pembentukan senyawa lemak dan minyak. Yang ketiga yaitu kalsium. Kalsium itu untuk menetralisir pH tanah, juga berfungsi sebagai pembentuk dinding sel yang dibutuhkan dalam proses pembentukan sel baru. Ya, yang kedua adalah unsur hara mikro. Apa itu unsur hara mikro? Unsur hara mikro adalah unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman dalam jumlah sedikit. Yang termasuk dalam unsur hara mikro adalah Fe, Cu, Zn, Mn, dan B. Ayo kita pelajari bersama-sama. Fe atau sering disebut dengan besi. Zat besi ini penting pembentukan hijau daun atau klorofil. Nah, unsur hara besi ini berperan penting dalam pembentukan karbohidrat dan protein. Selain itu, besi berfungsi sebagai aktivator dalam proses biokimia.
MN atau mangan. Mangan berfungsi sebagai aktivator berbagai enzim yang berproses dalam perombakan karbohidrat dan metabolisme nitrogen. Mangan ini berperan sebagai komponen penting untuk lancarnya proses asimilasi. Yang ketiga adalah Cu atau tembaga. Unsur hara ini adalah aktivator enzim dalam proses penyimpanan cadangan makanan dan termasuk salah satu elemen dalam proses pembentukan vitamin A. Yang keempat adalah Seng atau Zn. Zn ini berfungsi dalam pembentukan hormon tumbuh auksin dan penting bagi keseimbangan fisiologis. Selain itu berperan dalam pertumbuhan vegetatif dan pertumbuhan biji atau buah. Yang kelima adalah boron atau B. Boron ini adalah sebagai transportasi karbohidrat dalam tubuh tanaman. Nah, kedua ini, unsur hara makro dan mikro ini merupakan aspek yang paling penting melalui internal tanaman. Ya, untuk eksternal tanaman ini dapat kita ketahui bahwasanya udara, matahari, H2O, O2 dan CO2 ini juga termasuk penting. Nah, selain itu, unsur hara ini penyerapannya melalui dua, yaitu daun dan akar, melalui dua anatomi tumbuhan, yaitu daun dan akar. Nah, kalau dari akar ini seperti dasarnya bahwasanya unsur hara itu berada di dalam tanah, makanya yang paling penting adalah akar. Tapi unsur hara ini juga bisa kita dapat dari daun, karena apabila kita kekurangan dari salah satu unsur hara ini, kita dapat tambahkan dengan adanya pupuk buatan manusia, sehingga kita bisa memaksimalkan pertumbuhan perkembangan tanaman itu sendiri. Sekian dari saya, kebutuhan unsur hara ini semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.